Mengejutkan, Nikita Mirzani akhirnya mengungkap alasannya 2 kali mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Alasan mangkir tersebut diungkapkan oleh Nikita dalam siaran live di sosial media pribadinya. Bahkan, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani mengaku sudah melayangkan surat permohonan penundaan kepada penyidik Polda Metro Jaya agar pemeriksaan pun diundur ke tanggal 3 Maret 2025. Di tengah simpang siur alasan Nikita Mirzani yang kabarnya merasa takut ditahan hingga urusan pekerjaan. Lantas, seperti apakah Nikita Mirzani mengungkap alasannya untuk mangkir? Seperti apa pula alasan kekecewaan pihak Dr. Reza Gladys atas mangkirnya Nikita untuk kedua kalinya? Lalu, apa yang menjadi alasan pihak Dr. Reza Gladys yang mengatakan bahwa pihak penyidik bisa saja menolak permohonan penundaan dari Nikita? Benarkah mereka pun juga mengklaim bahwa Nikita seharusnya bisa dijemput paksa dan langsung ditahan? Tindak pidana apa saja yang dituding oleh Dr. Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani? Dan seperti apa pula tanggapan Fitri Solteru seteru Nikita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Absennya Nikita Mirzani dari 2 kali pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam laporan polisi yang dilayangkan Dr. Reza Gladys memang masih membuat geger publik. Nikita Mirzani pun mengungkapkan bahwa dirinya memang absen lantaran alasan pekerjaan yang sudah terjadwal sejak jauh hari. Ia pun lebih mementingkan urusan pekerjaan, baru urusan hukum. Tak hanya itu, terungkap pula alasan lain dari Nikita Mirzani mangkir untuk kedua kalinya lantaran lebaran yang hampir tiba sehingga para karyawan pun tentu saja meminta THR. Nikita pun juga menegaskan jika ia pasti hadir di Polda kalau ia dipanggil, lantaran ia pun menginginkan agar masalah tersebut cepat selesai. Sebelumnya, Nikita Mirzani pun juga sempat mengatakan bahwa menghadapi kepolisian bukan baru pertama kali ini saja. Karena itulah, ia pun tidak merasa panik. Justru pihak Dr. Reza Gladys lah yang merasa panik. Apalagi yang dipolisikan Reza Gladys bukan dirinya, melainkan asisten pribadinya yang bernama Mail. Karena itu, Nikita pun juga merasa heran mengapa ia dijadikan tersangka. Padahal, ia pun tidak pernah berhubungan dengan Dr. Reza Gladys. Aku tuh lagi kerja hari ini, aku lagi syuting sama Umi, sama Koruben. Koruben masih live brownies. Terus sama Mas Eko. Jadi aku syuting guys, kalian daripada nunggu di sana, mendingan pulang. Kasian nunggu, nggak akan datang juga. Mendingan kalian pulang, cari berita yang lain. Serius, gue kasih tahu. Hari ini syuting 1 episode atau 2 episode? Kalian pulang, istirahat di rumah atau teman-teman media cari berita lain. Ini kalau gue jahat gue nggak akan kasih tahu hari ini gue syuting ya. Nanti kalian kecewa karena nggak datang. Bukan nggak datang, memang syuting hari ini. Sudah dijadwalkan hari ini, memang syuting dari bulan Januari, jadwalnya udah masuk. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu karena mau lebaran. Pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Kalau THR lebaran kan ngasihnya harus full ya Umi ya. Betul. Harus full tuh Umi mau kawin.
Jadi kerja dulu biar bisa ngasih THR ke orang-orang yang kerja di rumah, ke pegawai. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Ami katanya panik. Boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali. Jadi gak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu bener atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih enggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh, karena si Reza Ratu Flexing ini nggak ngelaporin gue ke polisi guys. Yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia silver itu. Panik manusia silver tuh yang panik sama geng-gengnya. Gue mah nggak ada paniknya. Selama mulut ini masih bisa ngomong, ya tidak ada rasa kepanikan di diri saya. Paham? Ya, kalian lah yang panik itu. Gue tuh dari dulu suka berperang memang orangnya. Gue tuh suka banget. Gue tuh udah paling happy dikasih masalah. Kayak ini nih, ini kan masalah yang baru lagi untuk gue. Karena dari dulu kalian lihat kalian cek aja lah di mana-mana. Pernah nggak dulu gue dibilang ngancem, dibilang meres? Belum ada. Ini adalah masalah pertama kali yang baru dalam hidup gue lagi. Dan gue seneng banget dikasih masalah ini. Sebelumnya, Nikita Mirzani dalam siaran live-nya di sosial media pribadinya juga menyebutkan bahwa wajar jika Dr. Reza Gladys merasa panik lantaran kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik, di mana pihak Dr. Reza Gladys harus bisa membuktikan tuduhan yang diberikan kepada Nikita dalam laporan polisi yang dibuatnya. Dan jika tidak terbukti, maka Nikita pun akan melakukan serangan balik. Nikita juga beralibi berdasarkan pengakuan dari Dr. Reza Gladys bahwa uang 4 miliar rupiah yang diberikan kepada Nikita pada bulan November 2024. Namun anehnya, jika itu adalah tindak pemerasan, mengapa Dr. Reza Gladys tidak langsung membuat laporan polisi pada saat itu juga? Mengapa harus ada jeda 1 bulan untuk melaporkan Mail? Bahkan menurut Nikita, ketika itu yang terjadi adalah bentuk kerjasama. Kerjasama tersebut memang tidak ada kontrak hitam di atas putih dan hanya melalui pesan WhatsApp ataupun lisan. Dan menurut Nikita, bentuk kerjasama seperti itu sudah diakui secara hukum. Ia pun bahkan berharap agar kasus ini sampai di pengadilan karena tuduhan melakukan pemerasan, pengancaman, dan juga pencucian uang atas dirinya tentu saja sangat merugikannya. Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Karena ketika ini sudah jadi ranah hukum, jadi konsumsi publik, masuk ke pengadilan, justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November, ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Tanyalah sama mereka. Justru yang panik itu mereka.
Kalau gue mah nggak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik, supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh, berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya, gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Karena kan kalau gue biasanya bekerja, kadang kalau misalkan ada yang nawarin kerja nyanyi gitu kan di luar kota, cuma lewat WhatsApp gitu, Kak Niki misalkan gitu, atau enggak lewat Julia, Jul, cek jadwal Kak Niki dong, bisa let's say tanggal 1 ya gitu. Terus dicek dulu ke gua, Kak tanggal 1 free nggak free. Ya udah, dia Julia lah yang berhubungan. Nanti cuman bilang oke, Kak lock ya tanggal 1. Nah, itu kan berarti bentuk kerjasama. Itu sebetulnya sudah bentuk kerjasama, cuman tidak terurai di kontrak, tapi itu sudah menjadi bentuk kerjasama dan itu ada undang-undangnya. Coba baca deh undang-undang tuh bisa dibaca di Google guys, nggak susah kok. Karena dengan lisan atau dengan WhatsApp itu sudah menandakan itu adalah bentuk kerjasama. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, memeras apa lagi? Mengancam, dituduh pencucian uang ya. Karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya? Ya logika aja. Kalau memang itu salah satu pekerjaan gue, meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gue dilaporkan. Ya, tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja. Lagian lucu, kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam, kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh. Ya kan, dan harus digarisbawahi ya. Si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Bentuk pemerasan, pengancaman itu adalah saya yang harus mengancam dia, saya yang harus memeras dia. Tidak boleh pakai orang lain, nggak bisa itu, nggak ada itu. Itu bisa guys, semua itu bisa dipelajari di mana? Di Google. 20 tahun. Nih, ini juga edukasi untuk kalian. Kalau 20 tahun itu adalah ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman, dan itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, ancaman hukumannya itu bisa berbalik ke si pelapor, ya, karena dia sudah melakukan laporan palsu. Sementara itu, dari segi kronologis, kuasa hukum Dr. Reza Gladys pun juga mengungkapkan bahwa ada 4 peristiwa hukum yang terjadi dari bulan Oktober hingga November 2024. Dari keempat peristiwa hukum tersebut, tidak hanya melibatkan 2 orang saja, yaitu NM dan juga IM, tapi juga ada nama berinisial Dr. O dan juga Dr. S. Karena itu, ketika penyidik hanya menetapkan 2 orang tersangka terkait laporan polisi yang ia layangkan, maka pihak Dr. Reza Gladys pun mengaku kecewa sebab ada 4 peristiwa terjadi dengan orang yang berbeda-beda. Tak hanya itu, pihak Dr. Reza Gladys juga menilai bahwa Nikita Mirzani diduga melakukan beberapa tindakan pidana secara berulang. Di antaranya terkait dugaan pinjam pakai handphone dengan dokter berinisial O, dan diduga ada upaya menghilangkan barang bukti handphone tersebut. Belum lagi pernyataan Nikita di sosial media pasca dipolisikan yang dinilai oleh Dr. Reza Gladys membuatnya tidaklah nyaman. Dan beberapa alasan itulah menurut pihak Dr. Reza Gladys, polisi pun bisa langsung menahan Nikita Mirzani.
sebenarnya peristiwanya itu ada 4 peristiwa hukum. Satu, tertanggal 27 Oktober. Ya, ini peran utamanya adalah Dr. O. Oke. Kemudian peristiwa 13 November. Ya, terlibatnya tersangka dengan inisial IM. Ya. Kemudian peristiwa tanggal 14 terjadinya peristiwa transaksi dan pemberian. Oke. Kemudian peristiwa tanggal 27 November itu terkait Dr. S. Ya, jadi saya tidak masuk terlampau dalam. Inilah 4 peristiwa yang kemudian harus dikaitkan oleh penyidik untuk, ya, kembali saya beri tambahan ya. Sebenarnya saya juga sebagai penasihat hukum dari klien kami keberatan terhadap hanya ditetapkannya 2 tersangka. Seperti itu. Ya. Jadi seharusnya dengan 4 peristiwa yang sudah disampaikan oleh klien kami dalam berita acara pemeriksaan dan klarifikasi dan berita acara pemeriksaan tambahan lanjutan setelah para tersangka dan terlapor yang lainnya diperiksa, klien kami diperiksa lagi. Ya. Ya, saat itu saya juga curiga ini ada apa gitu ya. Tetapi klien kami menyampaikan dengan peristiwa yang sebenarnya dan kami beranggapan ya harus tidak boleh 2 tersangka di situ. Karena ada 4 peristiwa yang terjadi. Tetapi penyidik harus melakukan penilaian terhadap kewenangannya bahwa kedua tersangka ini sudah melanggar ketentuan terkait masalah unsur subjektif dan objektif sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 4. Ya. Pertama, dia sudah mangkir 2 kali. Kedua, terkait barang bukti yang kami dengar informasinya, ya, salah satu handphone milik Dr. O itu kan sudah dilakukan pinjam pakai oleh si Dr. O-nya. Nah, kekhawatiran kami bahwa adanya satu kerjasama untuk menghilangkan barang bukti itu. Nah, yang ketiga, soal bahwa inisial NM ini kan sudah setelah dilakukan gelar perkara dan ditetapkan menjadi tersangka, inisial NM ini kan sudah melakukan review atau speak up di media sosial yang membuat klien kami tidak nyaman. Artinya melakukan perbuatan pidana yang berulang, melakukan pengancaman, menjelekkan klien kami. Jadi saya pikir pasal 21 ayat 1 yang bersifat subjektif itu sudah menjadi objektif. Dan kemudian terhadap pasal yang dipersangkakan kepada tersangka ini ancamannya kan itu di atas 5 tahun. Jadi sehingga kemudian kalau kami berpendapat maka pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 itu sudah memenuhi unsur objektif, maka penyidik harus segera melakukan upaya-upaya paksa untuk menahan si kedua tersangka tersebut. 2 kali mangkirnya Nikita Mirzani dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi membuat pihak Dr. Reza Gladys pun sangat kecewa. Dalam pernyataannya, pihak Dr. Reza Gladys juga menilai bahwa sikap mangkir Nikita yang meminta pengunduran jadwal pemeriksaan polisi sebagai tersangka pada tanggal 3 Maret 2025 menunjukkan bahwa Nikita tidak kooperatif terhadap aparat penegak hukum. Padahal seharusnya penundaan tersebut bisa ditolak oleh pihak penyidik karena Nikita yang sudah berstatus sebagai tersangka dengan 9 alat bukti yang disodorkan oleh pihak Dr. Reza Gladys kepada pihak penyidik. Selain itu, pihak Dr. Reza Gladys juga mengklaim bahwa menurut ketentuan hukum, pihak penyidik bisa langsung menjemput paksa Nikita Mirzani. Rasa kecewa yang meluap dari pihak Dr. Reza Gladys bukan kepada pribadi, tetapi juga kepada para penyelenggara negara yang ia duga tidak melaksanakan hukum normatif. Karena itu, pihak Dr. Reza Gladys mengaku akan melakukan upaya hukum terhadap penyidik Polda Metro Jaya. Kalau dibilang kecewa, ya sudah pasti kecewa. Kekecewaan ini bukan berdasarkan like dislike ya, tetapi kekecewaan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum normatif. Ya, jadi klien kami ini kan saya harus sampaikan berulang kepada rekan media bahwa beliau ini paham hukum acara. Jadi kekecewaan dia terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum acara. Ini kan pengangkangan terhadap konstitusi. Saya pikir itu ya, secara pribadi dia tidak dendam. Ya, kemarin Humas Polda Metro Jaya kan sudah sampaikan ada 9 barang bukti. Ya, hasil tangkapan
layar percakapan ya, kemudian hasil rekaman dan sebagainya. Nah, 9 barang bukti ini kalau dalam pasal 184 KUHP itu dimasukkan ya, di-compare dia, ketika ini sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penyidik dapat menetapkan tersangka. Dan informasi lanjutan yang kami dapatkan dari penyidik bahwa terhadap kedua tersangka ini sudah dipanggil, tetapi mereka melakukan permohonan kepada penyidik untuk ditunda hadir di Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Maret 2025 ya. Itu memang hak tersangka ya, kita harus menghormati azas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence. Ya, kita akan melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 pasal 413. Ya, kita akan meminta Bapak Kapolri dalam ini Irwasum untuk melakukan pengawasan insidental. Ya, kenapa? Karena kami menganggap ini sudah harus ditahan seperti itu. Ya, jadi saya ingatkan ya kepada sahabat-sahabat kami penyidik dan atasan penyidik di Cyber Polda Metro Jaya untuk kita sama-sama menghormati rule of the law ya, aturan main kita dalam hukum acara. Mengejutkan, Nikita Mirzani mengungkap alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan kedua. Lantas benarkah kuasa hukum Nikita Mirzani sudah mengirimkan surat terkait penundaan pemeriksaan atas Nikita sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, Fahmi Bahmid sebagai kuasa hukum Nikita menampik klaim dari pihak Dr. Reza Gladys yang menyebutkan jika memiliki bukti kuat untuk menjerat Nikita sebagai tersangka dan nantinya ditahan. Bahkan, Fahmi pun juga menyebutkan jika pihak Dr. Reza Gladys memiliki bukti kuat, maka pihak Nikita Mirzani berpijak pada esensi hukum, yaitu adanya peristiwa sebab akibat. Yang mana dalam kasus Nikita Mirzani, kedua pihak tidak saling kenal. Padahal saling kenal menjadi faktor penting untuk seseorang melakukan suatu peristiwa pidana. Karena itulah, Fahmi pun berdalih bagaimana bisa Nikita memeras Reza Gladys, padahal Nikita pun tidak mengenalnya. Justru dalam kasus ini, pihak Dr. Reza Gladys lah yang lebih dulu menghubungi pihak Nikita Mirzani lewat Mail asisten Nikita. Menurut Fahmi, tidak ada ancaman dan juga pemerasan, dan nantinya bisa dilihat bagaimana prosesnya di ranah hukum. Alasannya apa? Karena bukti-bukti yang kuat atau seperti apa sih Pak? Nggak ada, itu kan haknya mereka. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab. Ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya? Cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, ya, memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Tidak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban. Karena Mail, kamu kenal? Saya nggak kenal bang, saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada syuting di mana itu di luar pulau, karena itu November. Jadi bagaimana terus tiba-tiba orang yang tidak kenal, saya ajukan kembali, orang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan dia mempunyai niatan untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak, niatan sudah pasti tidak ada.
Fahmi Bahmi tidak hanya mengungkap bahwa Nikita Mirzani tidak mengenal Dr. Reza Gladys, tapi yang terjadi adalah kerjasama dalam bentuk endorse selama setahun dan diperpanjang lagi hingga tahun depan. Menurut Fahmi, kalimat endorse itu pun diungkapkan sendiri oleh Dr. Reza Gladys dalam pesan WhatsApp-nya kepada Mail. Dan kerja sama endorse tersebut, perjanjiannya pun dilakukan secara lisan. Di sisi lain, terkait kabar mangkirnya Nikita Mirzani dari pemeriksaan penyidik, Fahmi pun mengungkapkan bahwa pihaknya pun sudah mengirim surat untuk waktu penundaan pemanggilan Nikita Mirzani ke tanggal 3 Maret 2025. Karena menurutnya, Nikita Mirzani sebagai seorang single parent sedang mengambil pekerjaan di luar kota. Endorse 1 tahun, tahun depan diperpanjang, dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya, nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa ini? Ya artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Kecuali kita jual beli rumah. Kalau saya jual HP, nggak perlu pakai perjanjian juga bisa. Ya kalau saya, apa yang disampaikan itu benar. Karena saya juga sudah melakukan penundaan dengan alasan manusiawi ya. Secara manusiawi dia punya pekerjaan yang harus dikerjakan. Dan itu tempatnya bukan di Jakarta. Jadi dia harus keluar kota. Nah saya juga meminta waktu hari tanggal 3 dengan alasan secara syariah. Kenapa saya katakan? Karena ini sudah mendekati bulan puasa. Biarlah kami semua itu berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri dalam puasa Ramadan. Sehingga kami minta untuk ditunda pada hari Senin tanggal 3. Ya mudah-mudahan dikabulkan. Saya yakin penyidik mengabulkan karena kami mempunyai alasan yang rasional. Kuasa hukum Nikita mengaku bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat untuk penundaan pemanggilan Nikita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Di sisi lain, seperti apa pula respon Fitri Sauteru, mantan sahabat Nikita Mirzani yang kini menjadi seterunya, terkait Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Fitri Sauteru, mantan sahabat Nikita Mirzani yang kini menjadi seterunya, turut memberikan respon terkait penetapan sebagai tersangka terhadap Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan dengan pengancaman, pencemaran nama baik hingga TPPU yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Fitri pun mengatakan, seharusnya jika seseorang berkasus dengan hukum harus bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum. Apalagi kalau statusnya pun sudah menjadi tersangka seperti Nikita, di mana ancaman hukumannya pun cukup berat, yakni hukuman penjara selama 20 tahun. Ya tanggapannya semua yang berkasus dengan hukum ya harus kooperatif, gitu aja. Saya nggak terlalu ingin berkomentar tentang masalah yang bukan menjadi urusan saya. Tetapi selayaknya warga negara Indonesia kalau memang ada masalah dilaporkan atau melaporkan, ya sudah kooperatif aja gitu. Apalagi kan sudah tersangka katanya, mau lari kemana? Mendingan fokus sama kasusnya daripada sibuk ngelaporin orang-orang. Pakai energi dan tenaganya itu untuk menghadapi kasus yang sedang dihadapi. Karena saya baca di berita kan kasusnya lumayan berat ya. Ada undang-undang pemerasan TPPU pemerasan gitu ya. Sudah kalau memang saya dilaporkan ya sudah saya akan hadapi gitu, tapi yang jelas dulu laporannya apa, yang dilaporkan siapa, barang buktinya apa gitu. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.